Selamat pagi. Ntar saya pindah tempat supaya nggak dikira tempatnya sama. Ya, saya pindah tempat dulu. Nih, saya pindah tempat ke sini nih. Ya, saya pindah tempat. Setiap hari makin kurus saya, Pak. Makannya ikut pola Bapak selalu. Terus BB saya turun. Waduh, ya makan, Pak. Makan, kalau semakin kurus makan, jangan nggak makan. Kalau Bapak punya penyakit nggak makan bagus, tapi kalau Bapak nggak punya penyakit nggak makan ya jangan salahkan, jangan salahkan kurusnya. Yang mana ada orang nggak makan gemuk, Pak, nggak ada. Ono wae sampean iki. Ya Pak, siapa ini namanya nih, Pak Event. Ya kalau sampean nggak makan ya harus siap-siap kurus. Kalau sampean makan ya nggak mungkin kurus. Ya yang tidak makan itu kan pagi hari tidak sarapan, malam hari tidak makan. Itu baru benar. Ya kalau sampean setiap hari 24 jam nggak makan, 48 jam nggak makan terus pengen gemuk ya raiso. Nah kalau ini dikatakan lebih ngeri lagi, setiap hari makin kurus, ya berarti Bapak penyakitan. Kan gampang, simpel seperti itu. Ya kalau setiap hari semakin kurus, walaupun saya nggak percaya ya, tapi ya namanya itu terjadi ya berarti sampean penyakitan. Penyakitnya namanya adalah kalau kalau bayi namanya apa tadi? Yang baru aku bilang apa namanya, Neng? Hah? Stunting. Gitu. Kalau sampean masih bayi namanya stunting. Yang salah maknya. Maknya nggak makan nutrisi sehingga air susunya diganti sama tajin, air susunya diganti sama formula. Anaknya kena stunting gitu. Tapi kalau sampean udah tua bangkotan kayak saya ya bukan stunting itu namanya malnutrisi atau itu namanya leaky gut ya. Dari mulut sampai ke kerongkongan ini esofagus, sampai ke lambung, sampai ke usus, sampean bocor. Artinya semua nutrisi dari makanan yang sampean makan tidak diserap sama tubuh, tapi bocor. Nah itu namanya penyakit, namanya malnutrisi. Kalau zaman mbahku kaya jenenge busung lapar. Gitu. Nggak ada orang nggak makan gemuk itu nggak ada, bos. Tidak ada. Kamu mau cari di muka bumi di ujung mana, orang kalau nggak makan pasti kurus. Tidak ada. Saya loh nggak makan dari 114 kilo turun sampai ke 84 kilo. Gitu. Jadi jangan pernah mikir kalau nggak makan bisa gemuk. Nggak bisa. Sampai ngikuti pola makan, pola Bapak makannya ikut pola Bapak selalu. Pola yang mana? Kalau polanya pagi tidak sarapan, malam tidak makan, itu pola yang paling benar. Itu pola untuk sehat. Supaya apa? Supaya kamu mengistirahatkan pankreas. Sehingga pankreas memproduksi insulin pada waktunya. Untuk apa? Menurunkan gula darah. Itulah sebabnya makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Kalau pagi tidak sarapan, malam tidak makan, jam 1 sampai jam 7 sampean tidak makan. Kalau sampean punya penyakit yang namanya kanker, punya penyakit yang namanya tumor, punya penyakit yang namanya kista, punya penyakit yang namanya jantung, punya penyakit yang namanya ginjal, punya penyakit yang namanya diabetes, punya penyakit yang namanya prostat. Semua orang yang mengikuti pola saya yang punya penyakit-penyakit seperti itu, hari ini mereka sudah bahagia, artinya sembuh gitu. Itu yang benar. Karena apa? Karena tidak makan itu berarti mempersilahkan sel memakan sel yang lainnya. Artinya sel yang baik, sel yang sehat memakan sel yang rusak. Sehingga tubuh dibersihkan. Nah, saya selalu mengatakannya, tubuhmu reset. Dalam bahasa-bahasa kesehatannya yang sekarang sedang tren, disebutnya namanya autophagy, di mana sel makan sel, ya pasti kurus. Tapi sembuh, tapi sehat. Tapi kalau sampean kurus tidak sehat, berarti sampean kena yang namanya busung lapar. Simple sebetulnya. Yang membuat bermasalah adalah keluhannya sampean ini loh, ngeluh terus kayak begini nih. Saya melihat dari bacaan ini ya, ternyata komennya sampean ini banyak banget dan semuanya mengeluh. Kalau sampean semakin kurus dari berat tinggi ya, berat badan yang ideal itu kan tinggi badan dikurangi 110. Contohnya, saya tinggi badan saya 180.
normalnya ya, idealnya BB saya itu harus 70. Effendi ini harus BB-nya 70. Tapi kalau saya BB-nya 70, ya harus jadi peragawan. Bukan seperti sekarang. Karena apa? BB-nya ideal, pasti jadi peragawan saya. Ya, berjalan di catwalk, ngelirik kanan, ngelirik kiri, bayarannya mahal. Nah itu baru BB saya 70. Tapi kan saya nggak butuh BB 70. Makanya tinggi badan saya 180 dengan BB 80 lebih, ya nggak masalah. Saya happy gitu loh. Mungkin nggak turun lagi, ya saya nggak mengharapkan turun lagi. Tapi kalau bisa turun sampai ke 79, ya bagus, saya suka. Tapi kan saya masih doyan makan. Hari ini loh saya makan, apa tadi namanya tuh? Iga bakar. Punya Mak Jin malah saya makan juga. Jadi saya makan 2 porsi hari ini iga bakar. Ya kenapa saya makan? Karena punya Mak Jin giginya nggak mau ngunyah. Makanya saya makan. Iya, iga bakar pakai nasi. Yonda, yang namanya udah iga bakar ya nggak perlu pakai nasi. Ya, nasinya sudah ada di iga yang dibakar itu, sudah full nutrisi yang namanya karbo di situ. Jadi nggak perlu lagi pakai nasi. Nggak perlu lagi pakai minuman manis. Karena apa? Karena tadi saya makan sekitar jam 6, jam setengah 7 saya makan. Setelah itu pulang saya nggak olahraga. Saya di rumah persiapan 2 jam kemudian, nanti jam 10 baru tidur. Jadi nggak perlu makan pakai nasi. Diolah-olahin martabak. Tuh loh, martabaknya nggak disentuh. Diolah-olahin martabak sama adik saya. Nah, nggak dimakan. Tuh masih ada tuh. Tuh masih utuh nih. Martebongnya masih utuh, nggak dimakan. Kapan dimakannya? Karena ini martabak sapi, daging sapi, ya besok dimakannya. Nggak harus sekarang dimakan. Kenapa? Sudah kenyang dengan iga bakar. Gitu. Ya, apakah kenyang Pak dengan iga bakar 1 potong itu? Ya kenyang banget ya, namanya protein kok. Kamu loh makan 3-5 butir telur dibandingkan kamu makan 1 piring nasi. Kalau saya milih 3 butir telurnya. Kenapa? Karena kenyangnya lebih kenyang daripada sepiring nasi. Kamu makan sepiring nasi 2 jam kemudian pasti lapar lagi. Kenapa? Ya itu yang merusak pankreasmu. Karena pankreas langsung begitu kamu makan nasi, pankreas langsung sibuk menurunkan gula darahnya. Apalagi kalau kamu makan pagi, ya itu tambah lagi merusak pankreasmu. Karena apa? Karena lambung pagi hari itu dalam posisi minus, sehingga kamu tidak perlu untuk memasukkan makanan ke dalam lambungmu. Lebih aman kamu masukkan yang namanya suplemen. Itu lebih sehat. Nah kalau udah kayak sampean ini punya penyakit yang namanya leaky gut karena komennya setiap hari tambah kurus, ya berarti kamu harus minum suplemen. Minum suplemen yang berhubungan dengan liver, namanya liposomal glutathione. Minum suplemen yang berhubungan dengan lambung, namanya probiotik. Minum suplemen yang berhubungan dengan usus dan otak, namanya MCT. Nah, diminum berbarengan dengan racikan Mak Jin, itu baru jos. Mikronutrisinya lengkap kap gitu. Ntar kalau saya ngomong begini, kamu bilang, jualan. Ya, terserah, itu kan kamu yang mengambil keputusan, bukan saya. Ya, kamu mau beli sokor, nggak mau beli juga saya nggak maksa kan. Nah, monggo silakan diatur sendiri. Sehingga komen-komen ini akan merusak Anda ketika Anda tidak menemukan jawabannya dalam diri Anda. Padahal sebetulnya kalau Anda punya penyakit ya yang namanya degeneratif, komplikatif, metabolik, dengan tidak makan itu cara menyembuhkan yang terbaik daripada diobati. Karena apa? Karena kamu melibatkan diri, sel tubuh, mikrobiota tubuh, mikrobakteri tubuh, bakteri-bakteri tubuh, itu semuanya terlibat sehingga mereka saling memakan. Nah, saling memakan itu yang sehat pasti memakan yang tidak sehat. Nah, itu makanan sel yang asli itu seperti itu. Namanya asam amino. Asam amino sama asam lemak yang dibutuhkan tubuhmu, bukan karbo. Itulah sebabnya saya selalu berantem sama tukang obat. Orang kanker dikasih makan nasi, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur. Nah, itu kesalahan terbesar. Makanya kamu pasti terfarmasi dengan baik. Nah, ujung-ujungnya pasti wassalam. Nanti kamu akan menerima kalimat puisi yang sangat indah. Kami sudah berusaha dengan segenap hati, dengan maksimal. Tapi kalau ujungnya seperti ini, ya itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan itu kamu sehat. Tapi kamu harus menjaga mulutmu dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam, dan memakan
makananmu di jam 1 sampai jam 7.